Halo, selamat datang di video kami. Di sini kami akan memaparkan hasil pengerjaan proyek Sistem Otomasi Pertanian Microgreen dalam memenuhi mata kuliah Instrumentasi dan Pengendalian. Kami dari kelompok 13 dengan beranggotakan saya Askia Fatimah Zahra 1218021, Calvin Laurentius 1121810, dan Dia Ainul Latifah 1121831. Pada video kali ini akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, cara kerja sistem, yang kedua, kualitas konstruksi, metode pengukuran, dan terakhir adalah pengolahan data. Kita masuk pada bagian 1, yaitu cara kerja sistem. Ya, di sini dibangun sebuah sistem penyiraman secara otomatis dengan IoT yang berfungsi untuk melakukan penyiraman tanaman secara otomatis berdasarkan data kelembapan tanah yang dibaca oleh sensor. Keuntungan menggunakan sistem ini adalah kita tidak perlu melakukan penyiraman secara manual, serta kelembapan tanah lebih terkontrol, sehingga tidak ada penyiraman yang sia-sia dan berjalan lebih efektif. Selain data kelembapan tanah, data suhu dan kelembapan udara juga diukur. Berikut adalah gambar dari rangkaian sistem. Nah, terdapat 3 bagian utama, yaitu di sini ada wadah berisi tanah, yang dimana sensor akan ditanamkan di dalamnya. Kemudian ada wadah berisi air, di sini pompa akan dicelupkan untuk nanti ketika terbuka dia akan mengalirkan air ke dalam tanah, dan juga breadboard dengan komponen-komponen lainnya yang akan dijelaskan di bagian berikutnya. Berikutnya di sini adalah rangkaian sistem dari breadboard. Di sini breadboard sebagai papan utama di mana komponen lain bakal tersusun di sini. Nah, di sini dia bisa terhubung tanpa menggunakan solder. Berikutnya komponen yang paling penting di sini adalah microcontroller yang MOS D1 mini. Di sini fungsinya adalah sebagai perangkat IoT di mana nanti pembacaan sensor dapat dikirim melalui internet dengan jaringan Wi-Fi. Nah, si microcontroller ini diprogram menggunakan software ID Arduino. Nah, dia ini dapat dihubungkan ke jaringan Wi-Fi sehingga jaringan Wi-Fi juga dibutuhkan di sini. Kemudian berikut ada motor driver. Di sini adalah rangkaian yang tersusun atas transistor untuk menggerakkan dan mengatur kerja dari motor DC. Berikutnya kita masuk ke dua komponen sensor, yaitu ada sensor DHT11 di sini untuk mengukur dari kelembapan dan suhu udara. Berikutnya adalah sensor kelembapan tanah. Di sini sensor kelembapan tanah dapat mendeteksi intensitas air dalam tanah atau moisture. Dia terdiri dari 2 probe untuk melewatkan arus melalui tanah, kemudian resistansi dibaca untuk mendapatkan nilai tingkat kelembapan. Nah, berikutnya ini adalah kabel-kabel, di sini ada kabel jumper. Kabel jumper ini adalah istilah untuk kabel yang diameter kecil. Dia untuk menghubungkan 2 titik atau lebih juga, atau menghubungkan komponen elektronika. Nah, kabel jumper jenis ini bisa digunakan untuk koneksi male to male pada kedua ujung kabelnya. Kemudian ada jack listrik DC, di sini dia untuk menghubungkan listrik dari power supply atau adaptor menuju perangkat. Nah, ini lalu ada adaptor listrik DC 5 volt untuk menghubungkan dengan sumber listrik. Nah, terakhir di sini ada pompa air. Di sini pompa airnya akan dicelupkan ke wadah air untuk fungsi on off nanti akan terbuka dan tertutup sesuai dengan program yang dijalankan. Kemudian di sini ada kabel USB micro. Ini untuk menghubungkan microcontroller ke perangkat komputer. Berikutnya adalah diagram arsitektur dari sistem. Jadi di sini pertama setelah semua sudah dirangkai, kemudian dilakukan koneksi untuk menghubungkan ke database code pusat menggunakan Node-RED. Nah, ini untuk input data yang dilakukan pertama kali adalah berupa lokasi, datetime, dan anggota dari kelompok. Jadi didasarkan ini dari kelompok 13. Nah, berikutnya untuk setiap harinya dilakukan pengukuran ketinggian tanaman jika biji sudah berkembang. Namun pada proyek kali ini tidak dilakukan karena bijinya tidak berkecambah gitu. Jadi dilakukan penyesuaian data. Nah, kemudian selain data ketinggian tanaman juga dilakukan yang dari sensor, pembacaan oleh sensor, mengirimkan data via MQTT, yaitu berupa tadi ada suhu kelembapan udara dan suhu udara, kemudian ada kelembapan tanah, dan juga dikirimkan kondisi pompa setiap kali berubah. Jadi di sini nanti dijelaskan pada saat apa si pompa ini akan berubah terbuka atau tertutup. Nah, kemudian nanti data yang ini sudah terkumpul di database cloud pusat, nanti kemudian diolah menjadi sebuah hasil pengolahan data. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai tiap komponen yang pastinya nanti pastinya dipakai untuk
progres tugas besar, maka ini adalah hasil rangkaiannya, gabungan dengan menggunakan komponen-komponen tadi telah dijelaskan, di mana WMOS akan dikaitkan dengan kedua sensor yaitu soil moisture sensor dan DHT sebuah sensor. Habis itu dari WMOS juga nanti akan terkonek dengan driver pompa, dan di mana driver pompa tersebut akan memberikan yang nanti akan memberikan sinyal kepada pompa untuk dinonaktifkan atau diaktifkan atau dihidupkan. Dan habis itu dari breadboard tersebut nanti akan terkonek dengan listrik dengan bantuan dari jack listrik pastinya. Di mana ada juga adaptor yang dikhususkan untuk jack listrik seperti ini. Dan selain itu juga ada kabel USB dari WMOS-nya dapat dicolokkan dengan USB dengan komputer dihubungkan maksudnya dihubungkan untuk apabila nanti untuk mengirimkan kode pada saat perawalan dengan mengirimkan kode Arduino yang telah diselesaikan dari laptop atau komputer dikirimkan ke Arduino agar Arduino dapat bekerja sesuai dengan arahan kode tersebut. Berikutnya akan saya berikan flowchart kode yang merupakan basis dari kode Arduino yang diberikan ke rangkaian tersebut. Nah, ini merupakan flowchart closed loop-nya, di mana dimulai dengan pembacaan parameter dari SM, soil moisture, air moisture, AM, dan AT, air temperature oleh sensornya sendiri, oleh kedua sensor yang dihubungkan dengan WMOS. Nah, dari WMOS maka data-data yang didapatkan dari sensor setelah dibaca oleh WMOS maka akan dilanjutkan dengan penyimpanan ke database pusat menggunakan bantuan dari internet. Nah, nilai hasil yang dibaca oleh sensor yaitu nilai SM, AM, dan AT. Lebih tepatnya nilai SM nanti akan dibaca lagi untuk dibuat sebuah keputusan. Keputusannya adalah apakah SM atau soil moisture di atas sama dengan 50%. Apabila iya, maka pompa tidak akan dinyalakan, yang menandakan bahwa tanah masih dalam keadaan lembab 50% ke atas. Dan apabila rupanya dibaca oleh si sensor dan dikirimkan ke WMOS bahwa soil moisture-nya masih di bawah, telah mencapai kurang dari nilai 50%, maka pompa air tersebut akan nyala dan membasahi tanah hingga kelembapannya naik. Karena ada closed loop ini, maka akan dibaca kembali dan dilihat apabila soil moisture-nya naik, telah mencapai angka minimal 50% atau tidak. Gitu. Nah, berikutnya akan saya berikan sebuah gambar yang dimana merupakan lokasi dilakukannya tugas besar tersebut. Dapat dilihat dari gambar ini, lokasi dari dilakukannya tugas besar adalah berada di kamar kosan saya, di mana saya merangkai, di mana saya menyusun konfigurasinya seperti ini dengan sumber listrik yang paling dekat, dengan rangkaian dan wadah airnya itu lebih jauh, agar nanti pada saat pompanya bekerja, cipratan airnya tidak akan mengenai secara langsung alat elektronik, tetapi tidak jauh karena untuk mencegah jumper terlalu tegang atau untuk mencegah jumper cepat rusak karena terlalu tegang. Dan selain itu dikarenakan ruangannya cukup tertutup, matahari hanya sebagian yang masuk ke dalam ruangan, maka akan saya tambahkan dengan cahaya buatan, yaitu dengan adanya lampu di samping dari rangkaian penyusunan ini. Mungkin untuk itu saja dari penyusunannya. Dan berikutnya akan saya berikan paparan mengenai kode Node-RED yang kami pakai untuk mengirimkan data dari sensor ke database pusat InfluxDB. Dan ini merupakan kode Node-RED yang dipakai untuk mengirim data dari sensor WMOS ke database pusat InfluxDB nantinya. Dan ini dibutuhkan data-data awal yang hanya dibutuhkan sekali saja berupa lokasi di mana dilakukan tugas besar dan waktu penanamannya, waktu panen beserta sampai beberapa hari waktu tersebut. Dan di sini ditulis bahwa dilakukannya selama 12 hari dari tanggal November 21 hingga tanggal Desember 4. Dan habis itu juga di list tiap anggota dari kelompok 13, di mana merupakan kelompok kami, di mana ada 3, yaitu dengan NIM 31, ada NIM 21, dan ada NIM 10, yaitu saya sendiri nih sebagai NIM 10. Dan habis itu disuruh juga untuk mengisi data ketinggian secara manual tiap hari, di mana dengan mengubah data height di sini, dan mengubah data date. Dan dilakukan
selama waktu pertumbuhan tersebut dari awal ditanam hingga panen. Dan di sini adanya dua jenis measurement, di mana ada measurement yaitu terhadap node untuk disimpan ke node 13 info, dan juga node, dan yang paling penting adalah node 13 data. Tidak hanya menyimpan data ketinggian, tapi juga menyimpan data dari hasil pembacaan sensor beserta data berupa keadaan dari si pompa tersebut. Dan nanti akan dikirimkan ke InfluxDB dengan bucketnya BE4107 dan servernya adalah seperti ini. Berikut akan ini merupakan hasil pembacaan data sensor dan juga inputan ketinggian ke data ketinggian terhadap ke database pusat, yaitu InfluxDB, di mana dengan bucket BE4107 dari measurement node 13 data yang baru saja saya beritahukan di Node-RED, di mana measurement pentingnya itu berada di dalam measurement node 13 data dari kelompok 13. Dan dapat bila disubmit maka menghasilkan grafik seperti ini. Dan dengan menekan undo, kita dapat mengunduh atau mendapatkan data tersebut dalam bentuk Excel atau berupa tabel yang nanti akan diolah. Baik, pada kali ini akan saya jelaskan mengenai spesifikasi sensor yang dipakai untuk tugas besar, di mana ada dua, yaitu satu adalah DHT11 sensor untuk mengukur temperatur dan kelembapan udara. Nah, dapat dilihat, saya fokuskan di sini ada 3 tempat jumper, di mana plus ini menandakan VCC atau tempat memasukkan daya, minus adalah tempat keluarnya daya atau grounding kata lainnya, dan ini out ini sebagai tempat untuk data dikirimkan dari hasil pembacaan sensor ke microcontroller, di mana di sini adalah WMOS Arduino. Dan ini range-nya untuk temperatur range-nya itu bisa dari 0 hingga 50 derajat Celcius, dan sedangkan untuk humiditas bisa dari 20% hingga 90%. Dan mudah dipakai dan mudah untuk maksudnya didapatkan. Selain itu ada moisture sensor, soil moisture sensor ya, merupakan gabungan dari 2 komponen. Di sini ada komponen nanti ditancapkan ke dalam tanah, dan ini adalah komponen yang membaca data tersebut, yang nanti akan dikirimkan ke microcontroller. Mana ada 4. Di sini juga ada penulisan VCC lebih lengkap, VCC dan GND plus dan min. Dan di sini ada D0 dan A0, di mana yang penting adalah bagian D0-nya sebagai tempat untuk mengirimkan data yang dibaca dari tancapan komponen yang ini ke dalam tanah, dibaca oleh si komponen ini, dan nanti komponen ini akan mengirimkan sinyalnya ke microcontroller untuk diproses lebih lanjut. Dan di sini ada LED yang menandakan bahwa si moisture sensor ini dapat bekerja dengan baik. Ini merupakan database yang saya unduh melalui InfluxDB sebagai database pusat, dan di mana di strukturnya ini yang secara mentah ini adalah berupa timestamp atau waktu. Dan itu ada value berupa nilai, dan juga yang penting adalah field, di mana field ini dibagikan menjadi 5, disesuaikan dengan variabel yang diukur dan yang didatakan oleh si WMOS yang dikirimkan ke InfluxDB atau database pusat. Nah, terbagi menjadi air moisture atau kelembapan udara, habis itu air temperature atau suhu udara atau suhu lingkungan, pompa, pump atau keadaan pompa, di mana terbagi menjadi 0 atau 1 saja. Habis itu soil moisture adalah kelembapan tanah, dan terakhir adalah height, ketinggian atau height, ketinggian dari tanaman. Dan di sini meskipun variabel yang diukur terdapat 5, tetapi yang dikontrol itu hanya ada 2 saja yang dikontrol. Yang paling penting untuk dikontrol adalah soil moisture atau kelembapan tanah, di mana kelembapan tanah dikontrol sedemikian rupa agar nilainya tidak di bawah 50%. Dan hal yang mengontrol soil moisture ini diakibatkan dari aktif dan non aktifnya pompa, di mana ini juga dikontrol. Ini dikontrol oleh si driver yang diakibatkan dari hasil pembacaan web sensor dikirimkan ke WMOS, habis itu dikasih ke drivernya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan si pompa. Jadi ini juga termasuk dalam suatu kategori variabel yang terkontrol. Nah, error yang terjadi pada saat pengukuran atau pada saat tugas besar berjalan kebanyakan merupakan akibat dari rangkaian yang rusak, komponen yang rusak. Salah satu komponen yang cepat rusak adalah pompa air, di mana pompa air tidak dapat mengalirkan air meskipun apabila diaktifkan, dan dapat dilihat dari data tersebut. Nah, dapat dilihat bahwa berjam-jam
dikarenakan pompa tersebut tidak dapat mengalirkan air, maka dapat terlihat bahwa data dari soil moisture tidak akan menaik, malahan menurun hingga waktu lama terjadi. Dan alhasil dibalikkan ke keadaan ini karena saya melakukan solusi yang waktu itu saya berikan adalah dengan melakukan penyiraman secara manual apabila soil moisture yang tercatat oleh sensor di bawah dari 50%. Nah, berikutnya ada kesalahan yang cukup fatal juga, yaitu adanya ketidaksensitifnya atau kurang sensitifnya si soil moisture sensor yang diakibatkan dari pendegradasian bagian logam dari si soil moisture sensor diakibatkan air. Karena hal tersebut terjadi, solusi yang saya berikan pada saat itu adalah dengan menancapkan lebih dalam dan memerengkan soil moisture sensor ke dalam tanah agar bagian logam dari soil moisture sensor masuk ke dalam tanah atau sisa-sisa logamnya yang menyebabkan alhasil pengukuran jadi lebih akurat dari 40-an di sini dan rupanya soil moisture-nya itu rupanya masih tinggi, yaitu naik menjadi 60 hingga 70 derajat. Maksudnya 70%. Dan ada satu lagi kesalahan yang dari awal sudah terjadi, yaitu rupanya tanaman yang ditumbuhkan tidak pernah tumbuh dikarenakan bibit yang kurang sempurna atau kurang baik. Jadi alhasil diberikan sebuah data alternatif, yaitu berupa height simulated yang diberikan oleh kakak tingkat dan juga diberikan oleh kakak tingkat untuk dianalisis lebih lanjut, dan untuk pengolahan data akan diberikan oleh teman saya. Nah, kemudian kita menggunakan model pertumbuhan ya seperti pada Salindia, yaitu HT sama dengan KX dibagi dengan 1 plus beta kali E pangkat minus alfa kali T, dengan nilai HT ini adalah tinggi tanaman, lalu X ini adalah kondisi lingkungan seperti yang soil moisture, air moisture, dan air temperature. Nah, kemudian T-nya adalah waktu, sedangkan untuk K, beta, dan alfa ini adalah parameter model. Begitu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan persamaannya, kita akan memodelkan dari data yang sudah didapatkan ketika percobaan. Nah, ini nanti ada untuk jenisnya, ada yang untuk air moisture, air temperature, sama soil moisture. Ada untuk pompa juga dan untuk ketinggian. Nah, pertama kita dari air moisture itu nanti ini ada value-nya, nilainya pada setiap jamnya. Ini kita dapat data itu pada setiap jam pertama, kedua, dan sampai 18. Nanti dia kembali pertama ya. Jam pertama, jam 1 untuk hari berikutnya. Begitu. Nah, dari sini, dari waktu ini kita akan ubah sehingga datanya itu kita dapatnya seperti ini. Jadi yang pertama sampai 18, nanti ini udah jam pertama untuk hari berikutnya, jadi ini kita ganti jam 19 sampai waktunya habis. Gitu. Ini kita dapat 285 jam. Nah, ini dilakukan untuk semua bagian, untuk air temperatur juga seperti itu, dan di soil moisture juga dilakukan hal yang sama. Nah, kemudian dari data-data ini kita sebenarnya bisa melihat error randomnya itu dengan membuat grafik. Nah, contohnya ini di grafik pertumbuhan gitu. Nanti pada setiap ini juga akan dibuat grafik gitu. Lalu dari data yang sudah jadi ini akan kita pemodelkan dengan ini untuk air temperatur gitu. Kita akan modelkan dengan pemodelan pertumbuhan begitu. Nah, ini X ini diisi oleh waktu, Y-nya ini untuk pertumbuhan, lalu ini adalah nilai air moisture per jamnya. Nah, karena data tingginya itu sebenarnya adalah per 6 jam dengan T-nya seperti ini, nah maka kita akan mengambil sampling untuk nilai IC-nya itu sesuai dengan jam pada nilai ketinggiannya. Gitu. Terus kemudian ini adalah Y atau tinggi pemodelannya didapatkan dari rumus persamaan pertumbuhan yang sudah dijelaskan sebelumnya.
ini terdapat alfa, beta, K, ini alfa, dan ini beta. Nah, kemudian dari sini kita akan sebenarnya mengubah nilai dari K, alfa, dan betanya sehingga mendapatkan SSE itu sekecil mungkin. Nah, di sini dapatkan tuh 21,8. Nah, ini sebenarnya bisa didapatkan dari solver. Nah, solvernya itu kita ngisi ini untuk alfa betanya lebih atau sama dengan 0. Nah, ini set objek to minimal nanti kita solve. Nah, kita akan dapatkan begitu. Tapi sebenarnya sebelum kita dapatkan SS-nya segini, kita akan mengubah nilai dari nilai K, alfa, dan betanya supaya solvernya bisa membaca dengan lebih tepat. Nah, hal ini juga dilakukan dengan model pertumbuhan dengan soil moisture dan air moisture, sehingga didapatkan ini adalah grafik regresi dari masing-masing pertumbuhan. Pengolahan data yang sudah dilakukan, maka akan didapatkan grafik pemodelan untuk ketinggian tanaman untuk masing-masing kondisi lingkungan seperti suhu udara, kelembapan tanah, dan kelembapan udara seperti grafik pada salindia begitu. Dapat dilihat semua grafik pertumbuhannya berbentuk kurva sigmoid. Selanjutnya berikut adalah nilai konstanta atau parameter pemodelannya K, beta, dan alfa. Dapat dilihat untuk nilainya alfa ini sangat sedikit perbedaannya dari ketiga variabel. Nah, kemudian yang cukup berbeda jauh adalah betanya. Untuk kelembapan udaranya ini jauh lebih tinggi. Sekian pemaparan dari kami ucapkan sebesar-besarnya kepada Bu Esti, Kak Dias, dan Kak Habib telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mempelajari perangkat instrumentasi. Sampai jumpa lagi.